Perkembangan teknologi di dunia yang semakin pesat, selain memudahkan, juga memiliki dampak yang merugikan juga loh ternyata. Di Indonesia sendiri, kejahatan melalui dunia maya sangat sering terjadi, karena pengguna internet aktif di Indonesia pun sangat banyak, yaitu mencapai 196 juta pengguna pada tahun 2020. Kejahatan dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum menggunakan komputer atau jaringan komputer. Eits, tapi ada undang-undang yang mengatur kejahatan cybercrime ini loh. Pemerintah membuat suatu aturan yang disebut dengan cyber law. Cyber law sendiri menurut Sunarto adalah upaya untuk melindungi secara hukum yang berkaitan dengan dunia maya atau internet. Cyber law ini bertujuan untuk melindungi data diri, menjamin kepastian hukum, dan juga mengatur tindak pidana cybercrime. Jadi, jika kalian menjadi salah satu korban cybercrime, kalian bisa langsung melapor dengan mensertakan buktinya ya. Jonathan Rusnur dalam Cyber Law, The Law of Internet, mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyber law yang terdiri dari hak cipta atau copyright, hak merek atau trademark, pencemaran nama baik atau defamation, fitnah, penistaan, penghinaan atau hate speech, serangan terhadap fasilitas komputer seperti hacking, viruses, atau illegal access, pengaturan sumber daya internet seperti IP address atau domain name, kenyamanan individu atau privacy, isu prosedural, yaitu yurisdiksi, pembuktian, dan penyidikan, transaksi elektronik, dan juga digital pornografi. Menurut Hughes, permasalahan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, cybercrime yang menyerang individu, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, dan yang terakhir, cybercrime yang menyerang pemerintah. Di Indonesia, hukum cyber law diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang ini disahkan pada 21 April 2008 di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Cybercrime ini mengancam berbagai industri termasuk di industri MICE. Beberapa contoh kasus cyber law yang terjadi di industri MICE seperti kasus pencurian data kartu kredit dan kartu debit, penipuan dengan pembatalan tiket pesawat, dan penipuan tiket konser. Lalu, bagaimana cara mencegah dan menangani cybercrime? Beberapa tips diantaranya seperti tidak menggunakan software bajakan, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur, mengabaikan lampiran surat elektronik dan URL yang mencurigakan, memasang perangkat lunak keamanan dengan versi terbaru, menggunakan data encryption, dan yang paling penting untuk tidak langsung tergiur, baiknya gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia pada tahun 2016, perilaku pengguna internet pada teknis pembayaran transaksi online paling tinggi menggunakan ATM sebanyak 36,7% dengan frekuensi lebih dari sebulan sekali, sedangkan belanja online terbanyak dilakukan saat membeli tiket. Dengan kata lain, MICE industri dapat dijadikan sasaran empuk bagi pelaku cybercrime loh. Maka dari itu, perlunya pengawasan serta keamanan yang ketat untuk kenyamanan dan keamanan konsumen industri MICE. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hukum bisnis MICE bersama kami dari kelompok Cyber Law. Saya, Kansa Hernisa, dengan rekan-rekan saya, Fadia Khairani, Anissa Sasalbila, Ayu Dewi Puspita, Azira Selvia, pamit undur diri.